Apa bedanya ini? Nanyo itu. Perhatikan ya. Babul mubtada'i wal khabar. Saya bilang bahwasanya apa? Di antara ibarat yang paling banyak di kitab kuning bab mubtada khabar. Oh ya, kemarin belum saya jelaskan. Semua isim-isim yang dirofakkan ini baik fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar sampai yang 7 itu semuanya umdah. Apa maksud umdah? Pokok. Maksud pokok apa? Tanpa apa namanya? Tidak akan berdiri kalam kecuali dengan dia. Kalau kita istilah makan, itulah nasinya. Kamu bisa makan sekalipun tanpa lauk. Nah, itu makan. Namun kalau kamu makan lauk aja, nggak bisa berdiri, nggak bisa makan. Itu namanya cicinya, ngemil namanya. Perhatikan ya, bahwasanya semua isim-isim dirofakkan itu namanya umdah. Umdah itu pokok. Mana siapa Aryansyah? Pokok. Udah tuh pokok. Maksud pokok tidak akan berdiri kalam kecuali dengannya. Itu maksudnya nggak berdiri apa-apa. Makanya pemain inti dalam kalam itulah. Maksudnya pada saat kamu nanti menarik kesimpulan, carilah umdahnya, carilah mubtada khobarnya, carilah fi'il fa'ilnya, carilah fi'il naibul fa'ilnya, carilah isim kana khobar akana, carilah isim inna khobar inna, carilah naatnya, maksudnya. Itu maksud umdah tuh. Carilah man'utnya, cari ma'tubnya. Udah tuh. Maksudnya itu maksud umdah. Maksud umdah ialah seperti itu. Maksudnya nggak bakalan berdiri kalam kecuali dengannya. Nggak akan berdiri kalam kecuali dengannya. Allah. Jadi itu maksudnya. Itu maksudnya umdah. Maksudnya harus kamu paham benar. Kemarin kita udah bahas fa'il naibul fa'il. Sekarang kita mubtada khobar. Dan ayah bilang ibarat yang paling banyak di kitab kuning diantaranya adalah mubtada khobar. Dan kalau kamu nggak paham yang mubtada khobar ini, kamu nggak bakalan paham nanti ke amil nawasikh. Baik ila bab kana, bab inna, bab dhanna, nggak bakalan paham. Kenapa? Karena bab kana, inna, dhanna yang dibahas adalah di mubtada khobarnya. Karena yang 3 itu adalah sesuatu lafaz yang masuk kepada mubtada khobar. Yang 3, kana dan saudaranya, kana, amsa, asbahatha, dhalla, inna dan saudaranya. Semuanya adalah hanya masuk kepada mubtada khobar. Makanya kalau kamu nggak paham mubtada khobar, bahkan nggak paham kamu 3 bab untuk berikutnya. Makanya fokus kamu. Perhatikan mubtada. Kalau arti mubtada itu sendiri permulaan kan? Mubtada kan permulaan. Nah itu mubtada. Namun kalau ciri khas mubtada apa? Isim dirofakkan dan terletak di awal pembahas 3. Ciri khasnya 3. Maksud di saat ayat bilang dirofakkan nggak harus kayak gini ya. Jangan kamu pahami kayak gini doang. Dirofakkan enggak. Berarti yang pertanda rofak yang 4, yang 3.
Kalau dia isim 3 kan? Berarti apa? Ada kana dhammah. Kalau dia isim mufrad berarti dhammah kan? Kalau dia musanna kayak mana rafa'nya? Alif. Zaidani umpamanya. Masjidani berarti rafa itu masjidani rafa. Rafa dengan apa? Dengan alif. Umpamanya rojuluna. Apa namanya? Zaiduna. Rafa enggak tuh? Rafa dengan apa? Wow. Makanya tergantung pertanda rafa'nya. Paham enggak? Maka itulah bilang bahwasanya materi itu kayak rantai dia. Kamu hubungkan dengan sebelumnya. Pokoknya ciri khasnya 3. Isim, kamu udah tahu isim. Ciri khas apa? Tanda-tanya kayak mana? Terus yang kedua apa? Di rafa. Yang ketiga apa? Di awal pembahasan. Awal pembahasan bukan di awal kalimat. Kalau kamu bilang awal kalimat gini nanti ini awal kalimat nih. Ini apa awal kalimat? Ba. Kalau bilang awal kalimat, ba berarti itu. Berarti awal pembahasan. Maksud awal pembahasan gimana? Tidak ada lagi hubungan dengan sebelumnya. Udahlah, itulah. Memang cerita baru dia. Cerita baru. Paham enggak? Contoh. Biar kamu paham. Jadi mubtada itu enggak harus di awal paragraf ya. Contoh. Zaidun hinama dhahabna. Dhahab idzan ma dhahabtu ma'ahu ila suq. Ila suq ishtara jawalan. Zaidun, apa berapa Zaidun? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena sudah memenuhi ciri khas yang 3. Apa itu? Isim. Kenapa kamu tahu isim? Ya kata benda. Dirofakan enggak? Ya dirofakan. Zaidun. Makanya apa? Kalau kamu ketemu isim di pangkal kalimat, rofakanlah dia karena dia bukan mubtada. Itu awal mubtada apa? Awal pembahasan. Zaidun. Zaidun. Jadi itu mubtada ya. Jadi kadang-kadang awal pembahasan nggak harus di sini ya. Kadang-kadang gini. Zaidun ja'a abuhu wakit apa? Zaidun ja'a abuhu wa rajulani qad ra'aituhuma. Apa itu? Zaidun ja'a abuhu. Zaidun ja'a abuhu. Zaid datang ayah. Wa rajulani dua laki-laki qad ra'aituhuma. Aku telah melihat keduanya. Ini apa rajulani? Mubtada. Kenapa mubtada? Itu maksud awal pembahasan. Ayah pengen bikin contoh ini supaya kamu melihat tahu apa itu awal pembahasan maksudnya. Kenapa ini katakan awal pembahasan? Karena nggak lagi hubungan dengan sebelumnya. Hubungan sebelumnya udah lengkap, udah komplit, udah ada mubtada khobarnya. Nih Zaidun. Apa itu Zaidun? Mubtada. Khobarnya ja'a abuhu. Zaid datang ayahnya. Ini apa? Rajulani qad. Berarti di sini menceritakan apa? Kedatangan ayah Zaid. Ini apa menceritakan apa? Kamu melihat dua laki-laki. Beda cerita nggak? Udah beda alurnya. Beda ceritanya. Itulah maksud awal pembahasan. Jadi awal pembahasan nggak harus di sini, nggak harus di awal paragraf ya. Makanya kadang-kadang satu baris kita kuning itu kadang-kadang di situ ada 5 mubtada. Kadang-kadang ada 4, ada 3. Paham enggak? Jadi setiap mubtada itu pasti ada khabarnya. Setiap mubtada pasti ada khabarnya. Namun nanti kita akan di saat nanti masuk udah level apa kamu agak ke atas, kadang-kadang mubtada itu bisa berbilang-bilang khabarnya cuma 1. Contoh, Zaidun wa Amrun wa Bakrun ja'u. Ini semua mubtadanya atau maksud dulu. Khabarnya ja'u. Pokoknya nggak usah dulu ke sini, biar nggak bingung. Pokoknya mubtada itu isim dirofakan di awal pembahasan titik. Itulah mubtada. Jadi mubtada itu 2 model. Ada isim zahir seperti ini. Ada yang domir. Domir apa? Domir rofa munfasil kan? Domir rofa munfasil apa? Ada berapa? 12. Anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Setiap domir yang ini di awal pembahasan ikroblah mubtada. Berarti apa? Domir yang bisa menjadi mubtada cuma 12 ini, terbatas dia. Enggak ada domir yang lain lagi. Domir yang bisa menjadi mubtada cuma 12 itu. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hima, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Berarti domir yang bisa menjadi mubtada hanya yang 12. Paham tuh? Berarti 2 model. Selesai kamu. Berarti apa?
Kesimpulannya mubtada ialah isim, baik isim itu isim dhamir atau isim domir yang terletak di awal pembahasan. Berarti apa tuh? Setiap mubtada pasti ada khobar. Di khobar ini agak rumit nih. Di khobar ini agak banyak modelnya. Ya, tadi ya. Khobar. Contoh huwa fid dari bunganya. Huwa fid dari. Anta amama anta amama sakan ataupun ana amama sakan. Saya depan kos, depan asrama. Amama sakan. Hei, perhatiin ya. Contoh mubtada tadi Zaidun qaim. Zaid berdiri. Setiap kali bilang setiap mubtada pasti ada Mana mubtada sini? Zaidun. Mana khobarnya? Khobarnya itu di mana sempurnanya pembahasan itu? Ini Zaidun. Mubtadanya mana khobarnya? Ayat terjemahkan ya. Lihat khobarnya mana? Di manakah titik sambungnya Zaidun? Zaid di saat saya pergi bersama ma'ahu ila suq. Di saat saya pergi beserta dia kepada pasar, dia beli HP. Zaid di saat saya pergi ataupun di saat saya berangkat dengan dia ke pasar, dia beli HP. Mana kabarnya? Istaro jawalan. Kenapa istaro jawalan? Di sini lengkapnya. Membeli HP. Nah, makanya apa? Apa yang kau paham dari sini? Bahwasanya apa? Mubtada itu enggak harus langsung setelahnya khobar. Kadang-kadang dibatasi dengan kalimat lain. Seperti kemarin kita bilang, seperti fa'il naibul fa'il. Juga antara fa'il naibul fa'il itu apa namanya? Antara fa'il naibul fa'il bahwa apa? Antara fa'il naibul fa'il tidak harus langsung kan? Namun biasanya langsung. Biasanya, namun enggak harus langsung. Berarti bagaimana kita bilang kemarin mendeteksinya? Perhatikanlah isim setelahnya. Ada yang enggak lah menjadi fa'il? Kalau ada, itulah rofakkanlah dia. Ada enggak yang lah menjadi naibul fa'il? Kalau ada, rofakkan dia. Ini juga seperti itu. Ada mubtada, lihat isim setelahnya. Ataupun lihat kalimat setelahnya. Ada enggak di situ yang menjadi khobar? Ada. Itulah khobarnya. Di mana titik temunya? Kalau kamu bilang ini khobarnya, Zaid ketika saya pergi. Udah lengkap belum tuh? Belum kan? Di mana lengkapnya? Di sini kan? Zaid di saat saya pergi bersama dia itu beli apa? HP. Makanya itulah khobar tuh. Khobar itu pelengkap mubtada. Pelengkap mubtada. Khobar itu pelengkap mubtada. Jadi khobar itu ada berapa model secara rinci? Ada berapa model secara rinci? Ada 6 ya. Ada 6. Secara rinci modelnya. Ada khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Kalau kita bilang jumlah mulai hari ini sampai hari kiamat, itu ada 2 model. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'li. Apa itu jumlah ismiyah? Susunan mubtada khobar. Apa itu jumlah fi'liyah? Susunan fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Pokoknya kalau kita bilang jumlah mulai hari ini sampai ke hari berikutnya, maksudnya ada 2 tuh. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa tadi? Susunan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah apa? Fi'il fa'il. Berarti apa? Berarti yang pertama tadi khobar mufrad. Berarti supaya kamu tahu khobar mufrad, kamu tahu dulu jumlah. Berarti bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, dan bukan sibul kalau kita bilang sibul jumlah mulai hari ini sampai ke depannya, ada 2. Apa itu? Zorob atau jar majrur. Apa itu zorob? Ada 2 model. Apa itu zorob? Keterangan kan? Baik keterangan waktu atau keterangan Contoh, zorob di depan. Zorob enggak tuh? Iya, depan. Besok, zorob enggak tuh? Nah, tadi, besok zorob enggak? Zorob. Nanti. Setelah zorob, keterangan waktu. Itu loh zorob tuh. Berarti apa? Tadi khobar mufrad, khobar yang bukan jumlah dan bukan syibhul. Berarti apa kalau kita jadikan khobar mufrad, khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan zorob dan bukan jar majrur. Contohnya ini, Zaidun qaimun. Mana mubtadanya Zaidun? Mana khobarnya Coba qaimun. Qaimun itu susunan mubtada khobar enggak? Susunan mubtada khobar qaimun saja. Lapas sendiri enggak ada enggak kan? Oke. Susunan fi'il fa'il enggak qaimun? Enggak. Zorob enggak dia qaimun? Enggak. Jar majrur enggak? Berarti khobar mufrad. 1. Udah. Yang kedua khobar jumlah ismiyah. Apa itu khobar jumlah ismiyah? Berarti khobarnya berupa jumlah mubtada ataupun susunan mubtada khobar. Contohnya ini. Zaidun
Sudah ada sini. Nih, kita apa nih? Zaidun, kita balik aja nih. Zaidun abuhu ja'a. Apa yang bisa tadi? Mubtada. Mana khabarnya? Abuhu ja'a. Dua-duanya khabarnya. Inilah susunan mubtada khabar. Berarti apa? Abuhu ikrabnya mubtada lagi. Mubtada kedua namanya. Cara ikrabnya gini. Ini tadi mubtada apa? Awal. Mubtada awal. Ini mubtada kedua. Mana khabarnya mubtada kedua? Ini. Ja'a. Khabar dari mana dia? Dari Abu Jahal. Dari Abu Jahal. Ayahnya datang. Zaid ayahnya datang. Berarti apa ya? Perhatikan ya. Zaid ayahnya datang. Berarti mana mubtada situ Zaidun? Lah, manakah khabar Zaid? Kan kita bilang tadi, setiap mubtada pasti ada khabar. Manakah khabar? Oke, kalau Abu udah ada khabarnya si mana? Si Jahal. Sementara yang kita cari khabar si Zaid mana dia? Abu Jahal. Dua-duanya. Itulah contoh khabarnya yang berupa jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Perhatikan. Di saat khobarnya itu berupa jumlah ismiyah harus ada robito. Apa itu robito? Penghubung kepada mubtada. Domir yang kembali ke mubtada. Contoh nih. Zaid ayahnya datang. Ayah siapa? Ayah Zaid. Ini robitohnya. Penghubung. Jangan kau bilang Zaidun. Ya, yang penting bikin jumlah ismiyah. Zaidun amrun ja. Enggak ada. Zaid Umar datang. Ada nggak penghubung kepada Zaidun? Enggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Syarat jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, supaya dia syarat, supaya dia boleh menjadi khabar harus ada robito. Apa itu robito? Penghubung. Ya berarti ini nggak sah. Loh, ayah kan mubtada khabar ya? Kan ini mubtada. Kan ayah ini kan amrun kamu bilang pemanya. Kan ayah amrun mubtada. Ini khabar aja. Kan kata ayah tadi bila boleh mubtada khabar itu apa? Berupa susunan mubtada khabar. Berarti ini nggak sah. Nggak sah kenapa? Kadang nggak ada robitohnya. Apa maksud robito? Nggak ada domir yang kembali kepada Zaid. Dari beda. Kalau pemanya Zaidun, pemanya Abu apa tuh? Ummuhu ja'at, pemanya. Ummuhu ja'at boleh. Jadi nggak sah ini seperti ini. Ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Kenapa? Karena nggak ada robito, penghubung. Itulah. Berarti contoh. Berarti kira-kira gimana keromnya? Zaidun mubtada pertama. Abuhu mubtada kedua. Ja'ah khabar daripada mubtada kedua. Manakah khabar dari mubtada pertama? Jumlah Abu Ja'ah. Bisa tuh. Bisa cerna tuh. Nanti kamu sambil ulang-ulang kamu bikin handset rekaman kamu tuh. Sambil lihat ceritaan kamu. Itulah guna rekaman itu. Biar matang betul kamu. Udah tuh. Itulah jumlah ismiyah. Yang kedua, yang ketiga berarti yang ini model khabar yang kedua. Susunan mubtada khabar yang kedua. Yang ketiga apa? Susunan fi'il fa'il. Contohnya ini, mana contohnya ini? Ini. Zaidun hinama dhahabtu ma'ahu ila suq, ketika saya pergi kepada pasar, ishtara jawalan. Dia beli Mana tadi khabarnya? Ishtara. Ini ishtara apa ya? Fi'il kan? Fi'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Kenapa kau ayah tahu nomor yang mustatir tersembunyi? Apa arti mustatir tersembunyi? Lah kenapa ayah tahu? Karena nggak ada yang nampak setelahnya. Kita bilang tadi pagi. Tadi pagi atau apa? Kemarin. Setiap ada fi'il pasti ada Kalau nggak ada yang nampak berarti sudah disembunyi, sudah mustatir. Kalau nggak ada yang suhir berarti sudah mustatir. Jadi nomor mustatirnya huwa. Ini khabarnya, khabar daripada Zaid. Berarti khabar apa? Dia jumlah fi'li. Berarti gimana kalamnya? Zaidun mubtada. Ishtara fi'il madi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Jumlah fi'il fa'il ataupun susunan fi'il fa'il menjadi khabar bagi mubtada. Ini juga seperti itu. Jumlah fi'liyah yang menjadi khabar harus ada robitohnya. Manakah robitohnya sini? Domir yang huwa di situ yang tersimpan. Siapa yang beli di sini? Siapa yang beli? Zaid. Di saat saya pergi ke pasar ishtara jawalan, dia beli HP. Ishtara jawalan, dia beli HP. Dia siapa? Dia si Zaid. Nah, 3. Berarti susunan mubtada khabar yang ketiga. Coba cek dia apakah udah tidur belum. Kalau tidur, turun bangkunya. Kayak gini. Bangku yang didudukinya.
Apa? Nyetir di situ? Ya memang seperti itu orangnya. Kalau pemain dia di jalan, pemain ayah singgah ke warung, dia itu pergi ke tempat ayah itu, gini-giniin, dicek-cek kuncinya. Soalnya setelah nyetir itu dia perhatikan, pas nanti datang itu, dia datang udah jauh, masih jauh, lari dari situ, tikurnya lagi. Ini pengen cepat-cepat apa dia? Pengen penasaran, orangnya apa suka penasaran. Nah tuh. Nah, udah berarti itulah jumlah mubtada khabar yang ketiga. Yang keempat apa tuh zorof nih? Huwa fid dari. Apa kalau huwa mubtada yang berbentuk apa? Isim domir. Mana khabarnya? Fid dari. Dia dalam rumah. Dia dalam rumah. Ini susunan mubtada khabar yang keberapa? Yang ke-6. Yang keberapa nih? Berarti semuanya berapa? 5 berarti ya? 5 berarti bukan 6. Ini 4. Gimana tuh 4? Ini 6 itu. Gimana gini? Hah? 5. Nah, tuh. Berarti susunan mubtada khabar ada 5 bentuknya. Nih, khabarnya berupa berarti perhatikan ya. Yang mengolah, yang membuat susunan mubtada khabar itu ada 5 dari segi khabarnya. Nih. Ini huwa fid dari. Dia dalam rumah. Ana ama masakan, saya ada di depan masakan. Namun perlu kamu perhatikan ya. Perlu kamu perhatikan. Setiap zorof amama depan. Setiap zorof atau jar majrur yang menjadi khabar wajib bergantung kepada kalimat yang dibuang. Di sini ada yang dibuang di sini antara ini. Apa yang dibuang? Kainun atau mustaqirrun. Itu maksudnya kamu tuh. Maksudnya apa yang kamu pahami dari sini? Pokoknya kalau kamu ketemu khabar yang berupa zorof atau jar majrur, berarti pahamilah sebelumnya ada kalimat yang dibuang. Apakah kalimat yang dibuang? Kainun atau mustaqirrun. Apa arti yang dua ini? Ada. Makanya ayat terjemahkan tadi apa? Dia ada di rumah. Dia ada dalam rumah. Dari mana tuh terjemahkan adanya? Daripada yang disembunyikan. Makanya nanti kalau udah masuk tahap praktek kita, nanti kalau udah tahap praktek, arahkan tuh. Setiap domir ataupun setiap kalimat yang mustatir di saat menerjemahkan wajib kamu nampakkan. Makanya apa? Huwa fid dar. Dia ada di rumah. Ana ama masakan. Saya di depan. Saya ada di depan kos. Dari mana tuh terjemahkan adanya? Daripada yang dibuang itu, yang disembunyikan itu. Ana ama masakan. Saya ada di depan kos. Dari mana terjemahkan adanya? Dari mana ayah ambil? Dari mana? Dari yang di sini. Selesai mubtada khabar. Kana, inna, kunna. Ada pertanyaan sebelum kita kana, inna, kunna. Dari khabar yang harus pada lebih kepada mubtada tadi ya. Itu yang jumlahnya. Yang berjumlah ya. Berjumlah juga? Iya. Ini juga sebenarnya sebenarnya. Lah mana robitonya sini? Robitonya sini yang simpan sini. Di sini tersimpan di kainunnya. Karena kita nanti akan datang kalian tahap yang akan datang. Setiap isim fa'il kan ini berbentuk isim fa'il nih, kainun, mustaqirun. Pasti mengandung domir di situ. Nanti akan datang. Berarti ini mana robitohnya? Berarti kesimpulannya apa? Setiap khabar yang berupa jumlah atau syibur jumlah wajib mempunyai robitoh. Ini mana robitoh yang dua ini? Di sini, tersimpan di kainunnya. Apa yang tersimpan di sini? Huwa. Kalau umpamanya ini perempuan umpamanya anti. Berarti apa di sini? Kainah berarti. Berarti apa mustaqirnya? Iya, sesuaikan dengan domirnya. Pokoknya apa? Robitoh itu sesuai dengan mubtada. Domir yang sesuai dengan mubtada. Lagi. Yang kainan tadi itu apa itu? Apa? Inilah lapas yang disembunyikan di antara ini. Bebas kamu memilih kain atau mustaqirun sama aja. Berarti asalnya itu apa? Huwa kainun fid dari. Ana kainun ama masakan. Ataupun ana mustaqirun ama masakan. Loh, mana robitohnya ya? Tersimpan di mustaqirun ini. Tersimpan di kainun ini.
Kalau mustaqilan itu bisa fil madi buat ya. Apa? Fil madi buat ya. Mustaqilan. Apa? Oh, diganti mustaqilan itu korban. Setelah mubtada itu Yang ditakdirkan itu ya. yang tadi kan? Bisa itu korban. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau yang kaitan bisa karena ya. Bisa. Pokoknya berbentuk fi'il atau kata sifat bisa. Kenapa bisa? Karena di antara khobar sebenarnya, perhatikan ya, sebenarnya menjadi khobar adalah ininya. Perhatikan ya, kata para nuha, para ahli nahwu yang menjadi khobar itunya. Berarti boleh kamu bilang kana, boleh, karena sah-sah saja berbentuk fi'il khobar. Bisa kamu bilang istaqarra, karena sah-sah saja fi'il itu berbentuk khobar itu berbentuk fi'il, sah-sah saja, tidak masalah. Berarti ya kalau kain itu ya harus mubtada'nya berbentuk khabar. Apa? Berbentuk dhamir ya. Apa? Kalau kain. Enggak mesti. Kenapa ada kainun? Karena di sini ada fi'dari di sini. Adanya sebenarnya penyembunyian di sini, penyembunyian. Enggak nampak sebenarnya. Ayat tulis ini karena untuk supaya kamu tahu aja. Ini sebenarnya enggak nampak. Di mana kainunnya? Di sini tersimpan. Wahid disembunyikan. Enggak boleh kamu bilang huwa kainun fi'dari, enggak boleh. Kalimat kainun dan mustaqirun itu wajib disembunyikan. Makanya ala kaidah nanti setiap khobar yang berupa zorob atau jar majrur maka wajib ataupun bergantung kepada kalimat yang wajib dibuang. Perhatikan, wajib bergantung kepada kalimat yang wajib dibuang. Apa itu lapasnya? Kainun atau mustaqirun. Berarti apa? Kapan tuh ada pentakdiran? Kapan tuh ada penyembunyian kainun atau mustaqirun antara mubtada khobar? Di saat khobarnya berupa apa? Zorob atau jar. Berarti ada penyembunyian di antara mubtada khobar di saat khobarnya berupa zorob atau jar. Ini tadi enggak ada. Di saat khobarnya khobar mufrad enggak ada. Di saat khobar jumlah ismiyah enggak ada. Di saat khobar jumlah fi'liyah enggak ada. Di saat jadi semua mubtada khobar ada 5 bentuk. Nanti masing-masing carilah contohnya 5 dari kamu sendiri. 5 masing-masing contohnya mubtada khobar. Berarti 5 ini 5 ini 5 ini 5 ini 5 ini. Masing-masing bahasa, nggak harus di Quran, nggak harus hadis, pokoknya bahasa Arab. Kalau bisa kamu tulis Al-Quran bagus. Dan siapa yang merapatkan mubtada itu? Ibtida. Perhatikan ya, perhatian. Kan tadi kan saya dirofakan kan? Dirofakan kan? Kalian masih kan nggak penjelasan ayat di waktu babul iqrab. Waktu iqrab itu bilang apa? Kalimat itu dirofakan karena ada yang merofa. Kalimat itu dinasabkan karena ada yang menasab. Kalimat itu dikhobarkan karena ada yang mengkhobar. Kalimat itu yang menjasamkan karena ada yang menjasam. Nah, sekarang yang kemarin fa'il dirofakan, siapa yang merofakan fi'il. Naibul fa'il, siapa yang merofakan fi'il bina majhul. Ini mubtada, siapa yang akan merofakan? Ibtida. Jadi merupakan mubtada ibtida. Apa itu ibtida? Permulaan. Makanya ada kaidah setiap isim di pangkal kalimat merupakan karena akan menjadi mubtada. Jadi apa? Salah satunya amil yang perhatikan. Salah satunya kalimat ataupun salah satunya atau satu-satunya kalimat yang dirofakkan tidak kelihatan yang merofakkannya, itulah mubtada. Lain itu dikelihatan nanti. Baik nanti isim kana, khobar inna kelihatan yang merofakkannya siapa. Seperti fa'il kemarin, naibul fa'il kelihatan siapa yang merofakkan dia. Pokoknya di antara kalimat yang dirofakkan yang 7 itu, satu-satunya yang tidak kelihatan yang merofakkannya adalah mubtada. Karena yang merofakkan dia siapa? Karena di permulaan kalimat. Maksudnya apa? Dia itu dirofakkan karena bertepatan di permulaan kalimat awal pembahasan. Khobar boleh berarti. Perhatikan ya, khobar boleh nggak bereklam? Boleh. Namun biasanya khobar itu berbentuk nakiro, seperti
Zaidun qa'imun. Khobar itu biasanya boleh-boleh aja. Namun kalau pada Islam itu bahasa yang apa? Yang rodi, apa itu rodi? Jelek. Biasanya khobarnya itu apa? Berupa nakiro. Kalau dia khobar mufrad ya. Zaidun qa'imun, jangan kau bilang Zaidun al-qa'imun, enggak. Kenapa enggak boleh? Karena nanti akan iltibas. Apa maksud iltibas? Keliru antara dia itu menjadi naat daripada Zaidun. Kalau bilang Zaidun al-qa'imu, karena sama-sama makrifah. Yang kedua kata sifat. Nah. Berarti apa kamu ingin catatan itu? Biasanya khobar itu baru bentuk nakir. Apa itu nakir? Nanti akan apa kamu? Tulis saya dulu itu. Maka nanti ada istilahnya penggabungan di otak kamu secara keseluruhan. Tulis saja. Pokoknya sebelum kamu belum paham kamu, belum sampai pelajaran kamu ke situ, tulis saja dulu. Karena saat nanti nyampe kamu kan mengulang lagi, kan oh ini rupanya maksudnya. Makanya kamu nggak boleh bosan seperti itu. Karena apa? Allah nggak tahu kapan Allah bukakan sama kamu pintu apa tuh? Pintu futuh itu nggak tahu kamu. Seperti yang bilang kemarin tuh. Allah bukakan kepada orang itu biasanya Allah bukakan kepada seseorang yang sungguh-sungguh, dia tetap sungguh-sungguh mengulang pelajaran, sungguh-sungguh menghafal sekalipun sulit menangkapnya, sulit menghafalnya. Nah, dia bersungguh-sungguh. Disitulah Allah bukakan biasanya. Khobar kan harus isi kan. Apa? Kalau khobar kan harus. Nggak harus isim. Makanya datang yang ada di sana salah itu. Isim katanya. Makanya nggak bilang bahwa saya ciri khobar khas khobar itu apa? Nggak bilang isim. Belajar Pak. Ciri khas khobar itu apa? Cocok sebagai pelengkap buat titik temu. Nggak usah isim dia, nggak harus isim. Ini ada jumfil. Lupa kan khobar. Apa? Enggak. Perhatikan. Itu yang pengertian siapa? Kan kau bilang di antara isim-isim merupakan mubtada khobar kan gitu kan? Mubtada khobar. Perhatikan khobar yang wajib dirofakkan lapasnya hanya khobar mufrad. Khobar yang wajib dirofakkan lapasnya hanya khobar mufrad. Hah? Khobar yang wajib dirofakkan apa? Apa tadi? Khobar yang wajib dirofakkan lapasnya hanya khobar mufrad. Adapun selain khobar mufrad, yang menjadi rofa adalah posisinya, adapun mahal. Adapun selain khobar mufrad, yang menjadi rofa adalah posisinya dalam kurung al-mahal. Nih, al-mahal, tempatnya. Mahal, siapa maksudnya? Mahal, posisinya. Seperti ini. Di sini di kerupnya dirofakan. Apa pertarungannya? Domah. Kenapa domah? Karena isi mub. Itulah huruf panjang tuh, huruf panjang. Huruf panjang itu dipretel semua. Contoh, kayak mana saya huruf panjang? Zaidun mub. Kenapa mubtada? Karena di pangkal kalimat. Al dirofakan. Dia apa yang dirofa? Apa pertarungannya? Domah. Kenapa domah? Karena isi mufrad. Itu huruf panjang. Mana khabarnya istaro? Istaro fi'il madi. Failnya mana Katanya jumlah fi'il fa'il menjadi apa? Khabar daripada mubtada. Gimana caranya? Jumlah fi'il fa'il fi mahalli raf'in khabar gitu. Jumlah fi'il fa'il fi mahalli
masing-masing berbeda. Sekarang kita perhatiin satu persatu. Yang pertama kana. Ada berapa saudara kana situ? Semuanya, 14. Berapa? 14. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, mafatia, manfakka ya, jangan kau baca manfakka. Itulah hamzah wasol namanya ya, hamzah wasol. Manfakka terus, mafatia, mabariha, madama, mata soropa, maksud yang terakhir mata soropa minha. Mana yang bertasib di situ? Coba urut kana. Itu semua. Zaidani ko imani. 2 Z berarti. Nah ini ropa enggak ko imani? Ropa dengan apa? Alif. Kenapa? Karena tasni. Makanya apa? Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya tasniyah, musanna, khabarnya tasni. Kalau khabar mubtadanya jamak, ini jamak. Contohnya Zaidun. Zaiduna berarti apa? Apa? Qaimu. Berarti dari sini penambahannya. Bahkan kalau tasnya tambahkan alif dan nun. Kalau jamu sekali salim apa? Qaimu. Kalau lewat kamu belum alifat. Kalau tasnya tambahkan alif dan. Kalau jamu sekali salim. Oke. Masukkan kana. Kana Zaidun. Itulah tugas kana. Masukkan kana. Kana Zaidani ko imaini. Kenapa? Karena menepati nasab kan ini. Nasab. Berarti kalau musanna ketika nasab dia apain? Ya. Ini masukkan kana. Kana Zaiduna Ko imina. Loh, kenapa ko imina? Jamu sekali salim. Kalau jamu sekali salim menepati nasab apa dia? Ya dan. Makanya harus paham kamu dari awal udah bilang. Makanya ada ujian berpaket kita itu. Kenapa? Sebenarnya kita nggak lanjut kecuali udah matang ini semua paket itu. Biar nyambung ke sini. Itulah maksudnya. Saya bilang, saya ingat lagi kamu. Sebelum jauh, usahakanlah maksimal kamu. Di antara kalian masih banyak belum lulus kemarin paket itu.
Angkat dulu sini. Hei. Nggak mau. Bentar ya. Nih, perhatiin ya. Kana tadi. Kana udah jelas kalau faktor mubtada menasabkan khabar. Berarti pada hakikatnya, pada zuhirnya yang dirubahnya cuma apa? Yang dirusaknya cuma si khabar. Laisa ada pasti. Enggak ada. Tapi itu mana? Last to ko iman itu. Loh, itu bukan tasrif, itu kan fil madi itu. Kenapa dihilang kelas itu? Karena hilangkan bersama dengan apa? Bersama dengan nomor mutaharrik. Fil madi kalau bersama dengan mutaharrik diapain, dia sukunkan kan? Kita udah sukun ya sama is. Dibuang ya-nya. Kelas itu. Betul. Hei. Ini kalau khabar mufrad seperti ini. Namun kalau khabar ghair mufrad, enggak nama perubahannya di khabarnya. Contoh. Nih. Masukkan kana. Masukkan apa tuh? Ini. Zaidun fid dari. Zaidun. Masukkan kana. Ya gitu-gitu aja. Ini gua bilang fid daro. Udah tuh. Karena nasab kau bilang enggak. Ya gitu aja. Ini. Apa namanya? Indal bait. Zaidun indal bait. Masukkan kana. Kana Zaidun indal bait, tetap gitu aja. Itu kalau sibul jumlah, yang jumlah cukup oke. Masukkan kana. Cuma Zaidun yang suruh. Masukkan kana. Kana Zaidun tetap yang suruh, jangan kau bilang yang suruh. Berarti apa? Perubahan. Udah kita lihat tadi. Perubahan. Perhatian ya, juga mungkin ada di situ. Perubahan pada khobar yang dimasukkan dalam masih hanyalah pada khobar mufrad. Kalau khobar sin mufrad nggak ada perubahan di situ. Berarti yang merubah, yang menjadi rofa atau nasab itu cuma tempatnya. Mungkin ada catatan di situ mungkin. Kamu nggak tahu apakah udah baca atau belum? Itu kamu lah. Di situ catatan itu. Yang menjadi apa namanya? Yang menjadi rofa atau nasab hanyalah pada mahal. Di situ aja catatannya.
Udah tuh. Ya, kalian masih ada yang belum baca, jujur. Ada yang belum baca? Belum masih? Hah? Belum baca semuanya? Udah. Ya bacanya sih itu ada kadarannya yang enggak ada. Dia bilang sama kalian bacanya, makanya dia bikin bahasa Indonesia itu. Supaya kalian baca. Ini belum masih pasukan karena Zaidun ya, suruh tetap gitu. Berarti gimana kerapnya ayah? Karena lama Zaidun is dirofakkan kan? Ini adalah khobaru. Ini apa ilmu tuh? Ilmu dari menempati apa? Nasab khobaruha. Karena tugas kan apa? Merofakkan mubtada. Loh, ayah mana nasabnya? Kenapa tidak yang suruh? Oh, yang menjadi nasabnya adalah tempatnya, mahalnya itu. Paham nggak? Kita balik ke inna. Zaidun yan, masukkan inna. Inna Zaidan Yan suruh. Inna ambil nawasi. Zaidan is yan suruh fil mudhari menempati apa? Rofa khobaru. Tugas inna apa? Tugas inna sebalikan daripada kana. Inna, anna, donna, laita. Itu di situ maknanya. Inna anna apa di sini tahu? Itu juga ambil nawasi yang kana itu semuanya ada di situ maknanya. Apa arti kana, apa arti amsa di situ ada. Terus zonna, apa tugas zonna? Tugas zonna apa? Menasabkan mubtada khobar. Berarti masukkan zonna di sini. Zonan apa zonan tuh? Berarti zona dan saudara-saudaranya supaya dianggap masih setelah sempurna fa'il. Berarti Pak zonan tu Zaidan zonan tu Zaidan ini zonan tu Zaidaini Imaini. Ini zonan tu Zaidina Imina. Masukkan sonan tuh. Ini. Zaidun yang suruh. Masukkan. Sonan tuh Zaidan yang suruh. Pokoknya pahamilah. Kalau khobarnya bukan khobar mufrad, di saat dimasukkan amil nawasih lapasnya utuh. Gak berubah-ubah. Loh, kan ayah tugasnya merofakkan isi menasabkan khobar. Kenapa enggak nasab ayah ininya yang suruhnya? Kenapa enggak nasab? Oh, yang menjadi nasab adalah apa? Mahalnya. Begitu juga ini rofa. Loh, contoh nih. Saidun Nasoro. Saidun Nasoro. Masukkan inna. Inna Zaidan Nasoro. Ini apa kalau Zaidan? Ismuha. Dirofa nasab enggak? Nasab kan? Nasoro apa kalau fi'il menempati apa dia? Menempati apa? Rofa kan? Kenapa menempati rofa? Karena tugas inna menasabkan mubtada merupakan khobar. Jadi ini yang menjadi rofa di sini apa? Tempatnya. Kenapa? Karena dia bukan khobar mufrad. Pokoknya pahamilah. Di saat khobarnya itu bukan mufrad, di situ lapasnya utuh seperti itu. Di saat dimasuk amil nawasih, yang menjadi rofa atau nasabnya hanyalah posisi ini. Nanti saat kalian baca kawakib nanti ayah akan membantu nanti kawakib yang di tengah itu. Di situ ditegaskan ikrof panjang di situ nanti akan membantu sama kalian nanti. Yang di tengah itu kawakib. Inna anna taukid menguatkan kan? Udah jelas tuh. Inna anna menguatkan. Udah berapa kali jelaskan menguatkan. Terus inna anna, terus lakinna apa itu kinna? Apa istidrak situ? Apa? Apa istidrak? Ya, memutarbalikkan Pak ataupun mendatangkan daripada mendatangkan kebalikan dari sebelum. Nah, contohnya siapa? Sayyidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Sayyidun itu pemberani naikkan tapi pelit. Dipuji duluan baru dijatuhkan. Diangkat duluan baru dijatuhkan. Tuh, itu istidrak terus. Apa? Salahnya? Apa? Ka'anna apa arti ka'anna tasbih untuk menyerupakan. Ka'anna kabadarun. Kamu seolah-olah apa? Bulan. Rembulan. Ka'anna kabadarun. Udah tuh. Terus apa tuh? Laita apa? Taman. Apa taman nih? Mencita-cita. Namun kalau laita mencita-cita, kamu bercita jangan pakai laita. Karena itu sama dengan fata morgana. Kenapa?
Karena laita itu mencita-cita yang tidak mungkin. Terus dengan la'alla kalau la'alla harapan kebaikan dan ada harapan keburukan. Lah, bagaimana kau mengetahui harapan kebaikan keburukan tergantung maknanya. Kalau maknanya bagus berarti harapan kebaik. Contohnya apa? La'alla habibu apa sih itu? Contohnya apa? Qadim apa? Qadimun. Semoga la'alla al-habibako, semoga kekasih tiba. Berarti harapan apa tuh? Kebaikan. Namun kalau maknanya jelek, contoh la'alla amrun halikun, semoga si Umar celaka. Jelek atau bagus? Berarti kalau jelek tawakkul. Jadi yang membedakan antara la'alla ditaroji sama tawakkul dari segi makna. Udah. Ada lagi pertanyaan? Ada saudara-saudaranya yang harus domir failnya. Failnya? Ada fail situ? Zonnah. Apa? Zonnah. Enggak harus. Contoh, zonna zaidun amrun qa'iman. Bisa saja enggak harus zonantu. Pokoknya ada failnya. Seperti hukum fail lah. Bisa kami bilang zonna amrun zaidan qa'iman, bisa, enggak harus zonantu. Zonna amrun zaidan si Umar menduga Zaid itu berdiri. Status akhirnya. Apa? Status akhir failnya. Boleh. Contoh, zonna Zaidan qa'iman, berarti dia menduga siapa? Dia telah menduga Zaid berdiri. Boleh. Ya dzunnu Zaidan qa'iman. Bisa. Ada lagi? Hah? Amil maknawi, amil nawasikh, dan amil maknawi. Itulah tadi amil angkat nampak itu tadi itu. Nggak nampak dia. Ada lagi? Enggak lagi, udah ribut kali itu. Allah Ta'ala. Jadi sip-sip lagi ujian kalian. Semua. Iya lah terus. Fa'il mubtada khabar an-nawasi. Dari berapa? Fa'il. Naibul fa'il. Mubtada khabar kana inna dhanna 7 bab. Habis. Hari Rabu tanggal 22 Januari